Halo guys, balik lagi sama gue dari Chip Review Adi. Dan hari ini gue udah kedatangan sebuah HP yang pengen gue review ya. Jadi ini bakal gue jadiin daily driver gue setelah HP gue yang sebelumnya. Ini adalah OnePlus 6 yang versi 8 GB dan 128 GB ya storage-nya. Dan ini gue beli second ya, jadi sama orang gue beli second. Dia masih mulus jadi gue beli. Dan gue bakal review apa ini hari ini. Jadi sebelum video dimulai, tekan dulu tombol subscribe buat bantu gue buat bikin video terus. Nah, langsung aja. Jadi, pertama-tama kita mulai langsung dari desainnya. Nah, desain dari OnePlus 6 ini tuh menurut gua keren ya. Biarpun udah HP yang bisa dibilang udah bukan HP yang baru, tapi desainnya menurut gua masih keren banget. Bisa lihat sini. Nah, di sini tuh di belakangnya putih dan aksen rose gold ya. Dan gue suka banget aksen rose goldnya ini karena ya gue suka warna-warna terang begini. Ya lucu dan rapih gitu, elegan. Oh ya, belakangnya ini juga bahannya matte ya. Jadi bukan kayak bahannya kaca belakangnya, cuma dia dikasih lapisan matte, jadi halus banget kalau dipegang. Sini lihat tuh, nggak mengkilap kan, beda sama ini fingerprintnya yang mengkilap. Kalau ini udah dilapisin matte. Nah, di belakangnya ada kamera dual, ini ya dual kamera, satu sama dua biasa. Dan ini ada logo OnePlus ya di sini. Di bawahnya juga ada design by OnePlus. Nah, langsung aja kita mulai. Wah, ini udah kepegang-pegang gara-gara tadi ininya. Jadi di belakangnya tadi udah itu doang. Di sampingnya dia ada tombol volume dan ada SIM card tray. Oh ya, ini tuh dia udah dukung dual SIM. Coba gua buka dulu ya biar bisa sama-sama lihat. Nah, udah kebuka. Jadi ya dia tuh dukung dual SIM dan nggak bisa itu ya, nggak bisa pakai apa namanya, nggak bisa pakai memory card. Jadi dia dual SIM aja murni dan tanpa bisa mengexpand storage-nya. Jadi dia cuma pure dual SIM doang. Ini agak susah ya masangnya. Jadi sebentar gue pasang dulu ini biar kita bisa lanjutin. Dari samping jadi ada volume ini samping kiri ya, volume dan SIM card tray, dual SIM card. Atasnya ada ini mikrofon, bisa dilihat. Nah, semacam mikrofon yang buat di atas. Di bawahnya ini portnya masih lengkap ya, udah pakai USB Type C, mikrofon, dan di sini ada speaker, dan di sini ada 3,5 meter audio jack ya. Dan ini masih berguna banget, gue pakai semua. Dan yang unik adalah dari HP ini itu di sampingnya nih kayak iPhone gitu ya, ada buat silent sama unsilent. Jadi nggak pakai di sini kalau mau silent, nggak ada di dalam. Kalian tinggal geser-geser aja begini nih, bisa silent, getar, dan ini. Jadi ada tiga ya, ada 3 kali cetekan nih bersuara. Kalau di tengah-tengah getar, dan kalau paling atas dia silent HP-nya. Dan ini menurut gue cukup enak ya. Jadi kalian nggak usah buru-buru buka dulu ini, buka terus begini-begini buat ganti modenya tuh ke silent. Jadi ini menurut gue enak lah. Bahkan dalam keadaan HP lagi ini, kita misalnya udah mau pasang alarm, butuh notifikasi penting, kita tinggal slide ke bawah biar kita bisa nggak ketinggalan notifikasinya. Dan di sini juga tombol power ya di sini ya. Nah, di sini sih menurut gue masih mulus sih, gue dapet barangnya jadi oke banget. Biarpun batangan tapi ya oke lah, masih mulus banget. Nah, jadi desainnya enak dan build quality-nya juga kokoh banget, gue suka banget. Dan lanjut aja, kita langsung cek dulu speknya ya. Nah, jadi gue udah buka CPU-Z buat cek spesifikasi dari OnePlus 6 ini. Dia masih menggunakan prosesor dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 845, yang di tahunnya, di saat dia keluar, ini adalah chipset paling tinggi dari Snapdragon 800 dengan kecepatan clock speed 2,8 GHz, 8 cores, dan GPU-nya Adreno 630. Kalau bisa kelihatan di sini. Ini Adreno 630. Dan dia ini, waduh, ada iklannya ini. Dan terus dia ini serinya OnePlus 6 6003 ya. Ada yang versi 6000 juga, gue masih kurang ngerti bedanya. Dia layarnya punya 6,3 inch, 6,28 sih, cuma dia 6,3 lah, anggap aja ya. Dan kerapatan pixelnya 1080 kali 2280, udah Full HD Plus, dan udah punya kerapatan pixel sebesar 400 dpi, mempunyai RAM 8 GB ya tadi, dan 128 GB internal storage. Oh ya, dan ini juga udah pakai Android versi 10 ya. Udah up to date banget versi 10, dan dia pakai UI-nya punya OnePlus ya, OnePlus UI. Nah, ini baterainya dia cuma kecil ya, cuma 3300 mAh. Cuma itu sih menurut gue yang sayangkan. Nanti gue bakal bahas lagi lebih lanjut tentang HP ini. Nah, tadi spesifikasinya udah, dan HP ini tuh layarnya gue juga suka banget ya. Dia udah pakai Super AMOLED dan warnanya gonjreng banget. Gue suka banget warnanya, keluar banget di warna-warna cerah, dan warna-warna hitamnya juga oke banget. Buat pemakaian juga masih smooth banget. Di sini layarnya bisa dilihat tuh,
pekat banget, warnanya gue suka banget, terang. Nih gue pakai wallpaper fanboy begini ya. Nah, mantep sih ini. Dan dia juga fingerprint ya, di belakangnya dia pakai fingerprint, dan fingerprintnya cukup cepat nih. Ini gue tekan pas gue bilang 1, 2, 3. Nah, dia cukup cepat fingerprintnya, dan dia juga udah punya, karena dia AMOLED, dia juga ada ini ya, ada always on display yang menurut gue ya oke. Dan dia nggak bisa disetting always on displaynya mau dipakai pas lu angkat nih, gue setting pas diangkat, dan dia juga bisa diatur juga atau nyala terus. Kita bisa di sini kustomisasinya banyak. Dia juga udah support dark mode ya, nih udah ada dark mode juga. Dan UI-nya OnePlus ini menurut gue enak banget sih, gue suka banget, smooth, kayak basicnya Android banget. Dia pakai begini yang UI-nya, dan ini tuh aplikasi-aplikasi gini enak lah dipakai buat browsing-browsing, apalagi RAM-nya cukup gede ya, jadi enak aja buat dipakai kalau lu browsing-browsing atau lu buka Instagram nih contohnya, slide-slide gini masih lancar banget, oke banget dipakai. Terus di sini kayak buka Facebook juga oke banget. Jadi kalian kalau buat kebutuhan browsing gitu-gitu mah enak banget ya, apalagi emang ini kan HP flagship di zamannya lah OnePlus 6 ini, apalagi sekarang udah emang dia OnePlus tuh keluarinnya HP flagship ya, kayak OnePlus 7, OnePlus 8 yang sekarang tuh yang high spec banget. Dan ini oke banget menurut gua. Walaupun dalam penggunaan gua sih ini yang gua masalahin cuma baterainya ya. Kalau penggunaan intensitas tinggi itu baterainya lumayan boros. Ntar kita lihat. Nah, tuh. Di sini tuh kalau gua sih pakai ini, baterainya itu kan cuma 3300 mAh ya, kecil sih, apalagi sekarang baterai kan rata-rata di 5000 kalau orang bikin HP sekarang ya, brand-brand lain. Dan penggunaannya tuh ya nggak sebaik 5000 mAh lah. 3300 itu lumayan boros kalau gue sering-sering pakai buat main game, browsing-browsing ya. Kalau browsing-browsing standar lah bisa pakai lama, cuma kalau lu main game nih kerasa banget pengurangan dari baterainya. Nanti kita bakal tes juga HP ini buat main game dengan Snapdragon 845-nya apakah masih sanggup dan masih bisa libas game-game sekarang gitu kan. Kita bakal coba. Dan udah sih, kira-kira itu aja sih buat spesifikasi singkat dan desain dan build quality dari OnePlus 6 ini di 2020 ya. Masih oke banget, gue suka banget. Ini putihnya ini halus ya, tinggal dipakein casing tetap cakep ya. Dia desainnya ya begini-begini aja sih, masih pada ininya masih pakai notch kamera depan di sini ya, masih desain bernotch, tapi nggak terlalu mengganggu karena sudah terbiasa, karena sekarang ya desain notch tuh udah biasa banget. Dan oh ya, dia juga chargerannya tuh dia spesial ya. Kalau OnePlus tuh kayak biasa nih, nama chargerannya itu adalah apa ya, pokoknya ntar gue tulis nama chargerannya, dia tuh beda. Nah ini chargerannya dia akan dari luar ya, harus pakai converter ya. Dan dia tuh gue cobain fast charging di charger lain yang udah support tuh dia nggak mau kebaca. Tapi kalau pakai ininya, pakai casan aslinya, dia mau kebaca fast charging, dan ngecasnya juga udah lumayan oke lah, udah lumayan cepet, bisa kalian pakai. Sayangnya itu aja sih, harus pakai charger dia, karena kalau nggak pakai charger dia bakal ngecasnya ya standar sih, karena HP baterainya kecil, jadi ngecasnya juga nggak terlalu lama, tapi sangat disayangkan aja ya. Mungkin itu aja sih, kita langsung aja ngetes main game dari HP OnePlus 6 ini. Nah, halo guys, jadi ini adalah pengetesan game ya. Gue di sini make game Genshin Impact yang lagi tren zaman sekarang karena yang membutuhkan grafiknya cukup berat ya. Ini di sini aja Snapdragon 845 dengan Adreno 630 ini ya masih kuat sih jalannya, cuma kayaknya HP-nya bakal cepet panas sih kalau dipakai begini. Dia kuat di settingan. Ini gue coba nyalain di sini, dia dapat settingan 60 fps-nya ya, jadi dia bisa diatur ke 60 fps. Tapi dengan semua settingannya dia low, dan pas dimainin pun ini dia nggak bisa 60 fps. Kelihatan banget di sini dia nggak smooth, nggak 60 fps, tapi dia masih bisa lancar jalan di atas 30 fps ya. Jadi masih playable banget buat dimainin kalau kalian mau main game. Lihat nih, gue pakai coba gerak-geraknya biar kalian cobain kan kalau menggunakan grafik-grafiknya. Dia masih oke sih, masih bisa dijalanin dengan cukup lancar, tapi kayaknya ini baterai bakal boros banget dan panas banget, dan bisa kalian lihat sendiri di sini gameplaynya. Jadi ini gua baru belum lama main ya, jadi masih awal-awal dan masih dikit banget karakternya. Tapi setidaknya kalian bisa tahu lah kira-kira gimana performanya kalau dipakai buat main Genshin Impact.
Gue belum coba tempat baik musuh sih, tapi harusnya dia bakal sedikit ngedrop ya harusnya. Ya jadi gitu aja sih kalau buat tes gamenya. Gue nggak sempat download game lain karena ya makan waktu banyak dan lama downloadnya pak. Jadi kayak saya kurang nggak sempet gitu downloadnya kan. Jadi paling cuma ini doang ya, karena ini udah di download dan baru udah gue coba mainin dan ya beginilah. Oke sih, masih playable, dan kalau ini aja masih playable, gue yakin game-game lainnya juga udah oke banget dan playable di device ini, walaupun dia masih pakai Snapdragon 845, karena emang 845 itu masih dihitung chipset flagship ya pada zamannya. Performanya juga masih oke, walaupun nggak sebagus yang sekarang kayak 855 ataupun 865 ya, tapi udah oke lah. Jadi gini aja sih untuk tes gamenya ya, mantap. Jadi langsung aja ke pembahasan kameranya yang memiliki konfigurasi dual channel dan memiliki masing-masing 16 MP wide ya. Yang menurut gua hasil kamera tuh oke banget, dan gua bakal langsung tunjukin kalian gimana hasil perekaman dari OnePlus 6 ini, dan hasil gambar juga ya, kalian nilai sendiri aja gimana. Jadi ini adalah tes perekaman menggunakan kamera depan dari OnePlus 6. Gimana menurut kalian? Menurut gue sih di sini kelihatannya tajam dan oke banget sih. Ini apa? Nih handphone OnePlus 6 ini buat dipakai buat ngerekam video, atau kalian mau ngobrol-ngobrol, ngevlog, bikin TikTok, ini kamera depannya masih oke banget. Ya, jadi kesimpulan gua buat HP ini ya, oke sih di harganya. Sekarang harga itu udah sekitar 4 jutaan ya secondnya, tapi kalau barunya mungkin udah nggak ada, udah susah juga gue nemu yang baru, dan ini gue beli di harga 4 jutaan ya second dan masih mulus banget. Ya oke Pak, masih oke lah untuk kalian yang nyari HP yang speknya lumayan flagship dan fiturnya banyak, itu juga oke banget. Ini sensor lengkap ya, HP flagship ya, NFC ada, segala macam ada yang dibutuhkan oleh HP-HP flagship ya. Dan selama gue pakai ini, selama sebulan sih ini enak banget dipakainya, walaupun ya masalahnya satu tadi itu baterai yang nggak terlalu awet. Tapi ya untuk pemakaian gue ini udah lebih cukup, lebih dari cukup, karena gue sekarang udah jarang banget ya dipakein buat main game HP-nya. Jadi paling untuk browsing dan untuk cek-cek nonton YouTube itu masih sering gue pakai. Tapi kalau untuk main game jarang, jadi baterainya menurut gue masih cukup. Tapi buat kalian yang gamer berat, mungkin kalian butuh power bank untuk menggunakan handphone ini ya, karena ya lumayan cepet lah bisa kalau dipakai buat main game. Jadi menurut gua kurang cocok kalau buat yang main game, tapi performanya untuk main game tuh masih oke banget di 2020. Kalau kalian punya budget yang kayak 4 juta gitu ya, ya menurut lumayan mahal sih. Kalau sekarang sih kan udah banyak ya HP-HP yang di bawah 4 juta dan bisa banyak gaming. Makanya ini worth it, tergantung orang yang mau makainya sih. Kalau lu mau ngutamain yang kayak misalnya desain, dan emang OnePlus itu kan terkenal untuk brand yang cukup high end dan flagship dia keluarnya kan. Jadi tergantung lu mau makainya buat apa. Dan kalau lu mau mencoba misalnya smartphone baru yang belum pernah lu coba kayak OnePlus ini kan jarang, nggak jarang sih, cuma biasanya kan kurang masuk aja kan, dan lu pengen pakai coba-coba handphone baru ataupun ya ngetes-ngetes hal-hal baru menggunakan menggunakan HPP brand-brand baru, kayak gue suka nyoba-nyoba aja kan, kadang ganti untuk mencoba-coba brand-brand baru dan HP-HP baru gimana kualitasnya. Itu oke banget. Kayak waktu itu gue review Samsung A80, nggak semua orang bisa cocok sama HP itu, tapi mungkin orang yang cocok sama itu bilang itu worth it, karena balik lagi itu tergantung sama yang make ya. Dan kalau di atas kertas itu speknya sih masih oke banget untuk lu pakai. Dan kalau worth it tuh balik lagi ke lu, dengan harga yang 4 juta gimana menurut tuh worth it apa enggak. Dan itu aja sih review singkat gua mengenai OnePlus 6 ini di 2020. Kalau kalian mau tanya, tulis aja di kolom komen. Oh ya, jangan lupa like video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.